Allah sangat sayang pada kita, pasti semua yang terjadi dalam hidup kita hakikatnya adalah buah dari kasih sayang Allah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah ya. Kita awali pelajaran pertama. Ini ada kisah dari kitab yang judulnya Kitab Rohatul Qulub. Rohatul Qulub ini karya Syekh Abdul Aziz Muhammad Sindi. Di kitab ini beliau cerita tentang Syekh Ibrahim bin Adham yang suatu ketika beliau ini bertemu seorang lelaki. Yang lelaki ini kelihatannya sedih, wajahnya layu, kelihatan bebannya banyak, masalahnya bertumpuk-tumpuk. Nah, laki-laki yang wajahnya murung ini didekati oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian beliau ngajak ngobrol orang ini. Kata Syekh, kok saya lihat kamu ini murung, kamu kok sedih kelihatannya. Benar Syekh, saya sedang sedih, saya banyak sekali masalah ini tumpuk-tumpuk. Rasanya dunia ini berat sekali, gelap sekali. Terus Syekh Ibrahim bin Adham, kalau begitu coba saya ingin tanya 3 hal kepadamu. Lelaki itu heran, ini ada orang sedih kok malah diberi pertanyaan. Tapi karena yang bertanya Syekh Ibrahim bin Adham yang sudah masyhur kapasitas kewalian beliau, ya tentu saja laki-laki tadi bilang, nggih silahkan, monggo Syekh kalau mau bertanya. Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang nanti disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kata Syekh yang pertama begini, pertanyaan pertama. Apakah mungkin menurutmu ada peristiwa atau perkara yang terjadi tanpa keinginan atau tanpa sepengetahuan Allah? Nah, ya tentu saja lelaki ini bukan lelaki yang tidak ngerti apa-apa, ya dia ya pernah ngaji. Nah, lelaki itu bilang, ya tidak mungkin Syekh, pasti semua yang terjadi di dunia ini atas perkenan dan sesuai dengan ketetapan dan keinginannya Allah. Baik, ini jawabanmu benar, kata Syekh. Terus sekarang pertanyaan kedua. Apakah rezeki yang ditentukan oleh Allah itu bisa berkurang tanpa seizin Allah atau tanpa ketentuan Allah? Jadi setiap orang kan sudah dapat jatah rezekinya masing-masing. Apakah mungkin jatah itu bisa berkurang tanpa seizin, tanpa sepengetahuan Allah? Ini maksudnya pertanyaan Syekh itu begitu. Ya lelaki tadi terus jawab lagi. Tidak mungkin Syekh. Pasti semua ketetapan tentang rezeki itu sesuai ketentuan Allah. Tidak mungkin berkurang atau bertambah sedikit pun tanpa seizin Allah. Oke, jawabanmu benar, kata Syekh. Pertanyaan kedua benar, pertanyaan ke-1 benar. Sekarang pertanyaan ketiga. Apakah ajal atau umur yang telah ditetapkan, dituliskan oleh Allah itu bisa berkurang atau bertambah meskipun hanya sedetik saja? Nah, lelaki tadi, ya karena bukan lelaki yang bodoh, dia tahu agama, dia menjawab, tentu tidak Syekh. Semua
jatah umur dan hal-hal yang terkait umur itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Umur saya, umur Syekh, umur semua orang itu sudah ditetapkan. Nah, ya jawabanmu benar. Terus Syekh nambah ini 3 pertanyaan benar semua kamu. Kata Syekh, loh, kalau sudah tahu seperti itu, lah kenapa kamu kok sedih? Bukankah semua yang terjadi atas diri kita, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, dasarnya memang sudah kehendaknya Allah. Nah, ini dengan kalimatnya Syekh yang terakhir ini tiba-tiba lelaki tadi sadar. Lah mengapa aku kok harus sedih ya? Mengapa kok jadi berat sekali menghadapi ketetapan Allah ini? Apa aku tidak ridho dengan ketetapannya Allah? Apa aku mengeluh dan komplain dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah? Pastinya kan tidak begitu. Misalnya mengeluh tentang rezeki, lu bukankah rezekinya setiap orang memang sudah ada jatahnya oleh Allah? Jadi tidak mungkin berkurang atau keliru ke orang lain. Kalau memang rezeki kita pasti nyampe ke kita. Kalau memang bukan rezeki kita, ya tidak akan nyampe meskipun sengoyo apapun kita ingin merebutnya. Jadi alasan rezeki tidak bisa jadi alasan kita untuk sedih. Wong yo masing-masing orang ada jatahnya. Mungkin pengalaman pahit, pengalaman itu seperti apapun juga sesuai dengan ketetapan dan pengetahuannya Allah. Tinggal kita belajar mengambil hikmahnya dan meresponnya dengan respon terbaik. Tidak perlu jadi beban yang membuat sedih berlarut-larut. Ataukah mungkin kita takut mati, mungkin karena sakit lama atau anggota keluarga kita ada yang sakit dan macam-macam. Ini kan berkait dengan umur. Loh, kalau hubungannya dengan umur, bukankah jatah usia, jatah umur setiap orang termasuk sedih dan gembiranya juga semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Mengapa kok kemudian sedih? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, dengan petunjuknya Syekh Ibrahim bin Adham ini akhirnya lelaki tadi terus sadar. Tidak lagi sedih, tapi kemudian dia cerah. Dia tersenyum lagi. Ternyata selama ini aku keliru. Sikap batinku keliru. Wong hidup ini, seperti apapun peristiwa yang kita hadapi, dia jadi berat atau jadi ringan, itu kan tergantung cara kita menyikapinya. Nah, orang tadi menyikapinya sebagai yang berat sehingga dia murung terus. Diberi petunjuk oleh Syekh Ibrahim dengan 3 pertanyaan tadi, akhirnya dia sadar. Kemurungannya hilang. Oke, jadi ini mungkin pertama pelajaran bagi kita untuk tidak mudah mengeluh, tidak menggunakan kacamata yang negatif terhadap hidup kita, tidak menganggap apapun yang menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita itu sebagai sesuatu musibah hidup, sebagai sesuatu yang memberatkan hidup kita, sebagai sesuatu yang jadi alasan kita untuk
tidak terima dan tidak ridho atas segala ketetapan Allah. Allah sangat sayang pada kita, pasti semua yang terjadi dalam hidup kita hakikatnya adalah buah dari kasih sayang Allah itu. Tergantung cara kita menyikapinya. Baik, ini pelajaran awal untuk malam hari ini dari Syekh Ibrahim bin Adham.